Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Muhammad Zulfadil Alfanandi Aziz dari kelas 11 IPA 4. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai berbagai macam koloid, baterai, dan perbedaan baterai kering dan perbedaan antara baterai kering biasa dan alkalin, dan juga beberapa pencegahan untuk mencegah adanya karat dan korosi pada besi. Kejadian pertama itu adalah koloid. Jadi koloid yang pertama itu adalah ini. Jadi mangkok ini yaitu kaca berwarna merupakan koloid sol padat, yang dimana fase terdispersinya itu adalah padat dan medium pendispersinya itu adalah padat. Terus yang kedua adalah ada mentega. Jadi mentega itu termasuk dalam emulsi padat, yang dimana fase terdispersinya itu adalah cair dan medium pendispersinya itu adalah padat. Kemudian benda yang ketiga itu adalah kerupuk. Jadi kerupuk itu termasuk buih padat, yaitu fase terdispersinya gas dan terdispersi di dalam medium padat. Jadi di dalam kerupuk ini terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Kemudian adalah sol cair, yakni tinta. Jadi tinta ini termasuk sol cair, yang dimana fase terdispersinya itu padat dan dia terdispersi di dalam medium pendispersi cair. Jika kalian mencampurkan antara dua tinta yang berbeda muatan, maka akan terjadi namanya koagulasi, yaitu penggumpalan. Kemudian yang selanjutnya adalah emulsi cair, yakni susu. Saya belum membuka susunya ini. Jadi susu ini termasuk emulsi cair, yakni fase terdispersinya cair dan medium pendispersinya itu cair juga. Kemudian yang selanjutnya itu ada buih cair. Ya, jadi yang termasuk buih cair itu adalah ini, kayak apa ya, busa-busa dari sabun. Ya, jadi medium pendispersinya itu cair, fase terdispersinya cair. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah aerosol padat. Ini adalah asap-asap yang berterbangan ini dari hasil pembakaran. Jadi aerosol padat itu fase terdispersinya itu adalah padat yang terdispersi di dalam gas. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah yang ada di atas sana. Ya, itu adalah awan. Jadi awan itu termasuk ke dalam koloid jenis aerosol cair, yang dimana fase terdispersinya itu adalah gas yang terdispersi di dalam medium cair. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu sifat dari koloid, yaitu koloid liofil dan koloid liofоб. Jadi koloid liofil dan koloid liofób. Koloid liofil itu adalah koloid yang fase terdispersinya itu koloid liofil itu adalah koloid yang fase terdispersinya itu suka menarik medium pendispersinya. Peristiwa ini biasanya disebabkan oleh gaya tarik antara partikel-partikel terdispersi dengan medium pendispersinya itu sangat kuat. Sedangkan koloid liofób itu adalah koloid yang fase terdispersinya itu sukar menarik medium pendispersinya, atau tidak suka menarik medium pendispersinya. Jika medium pendispersinya itu air,
maka disebut dengan hidrofil jika suka menarik medium pen dispersinya. Sedangkan kalau yang tidak suka menarik medium pen dispersinya dan medium pen dispersinya itu adalah air, maka disebut hidrofob. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfadil Alif Anadi Aziz. Saya berasal dari kelas 11 IPA 4. Jadi video ini merupakan bagian daripada UH kimia. Jadi dalam video ini saya bakal membahas di antara dua baterai ini. Yang pertama itu adalah baterai ABC yang biasa atau baterai kering biasa. Yang kedua itu ada baterai alkalin. Baterai alkalin merek ABC. Jadi dalam video ini saya akan membahas bagian-bagian reaksi-reaksi dari sel kering ini atau baterai kering ini, dan juga perbedaan di antara kedua baterai ini. Oke, langsung saja. Oke, jadi yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai baterai ABC yang biasa. Jadi baterai ini terdiri atas dua kutub, yaitu kutub positif yang ini yang ada bagian tonjolannya dan kutub negatif. Oke, dari bagian-bagiannya sendiri itu baterai ini terdiri atas pelapisnya yang bergambar-gambar ini, dan badannya ini secara keseluruhan ini terbuat dari seng. Nah, di dalam seng itu terdapat pasta yang terdiri atas MnO2 dan NH4Cl. Nah, dan di dalam pasta tersebut di bagian tengah-tengahnya atau bagian dari yang menonjol ini menjulur sampai ke sini ada tabung karbon. Nah, tabung karbon ini yang berperan sebagai katoda, dan yang berperan sebagai anodanya itu yaitu sengnya tersebut. Elektrolit yang terpakai elektrolitnya itu NH4Cl. Jadi reaksi yang terjadi di anodanya itu, jadi Zn itu akan berubah menjadi Zn2+, dan reaksi yang terjadi di katodanya itu MnO2 itu akan bereaksi dengan NH4+, akan menghasilkan Mn2O3 plus 2NH3 plus H2O, sehingga reaksinya secara keseluruhan yaitu akan menjadi Zn plus 2MnO2 plus 2NH4 plus akan menjadi Zn2 plus Mn2O3 plus 2NH3 plus H2O. Nah, NH3 yang terbentuk di katodanya itu akan bereaksi dengan sebagian ion Zn2 plus yang terbentuk di anodanya, sehingga akan membentuk senyawa kompleks Zn NH3 4 kali 2+, sehingga reaksinya akan menjadi 4NH3 2+ plus Zn2+ akan menjadi ZnNH3 4 kali 2+. Jadi ketika baterai ini berfungsi, maka aliran elektronnya itu akan mengalir dari dari anoda ke katoda. Jadi baterai yang selanjutnya itu adalah baterai alkalin. Jadi baterai alkalin ini sebenarnya hampir sama, cuma yang membedakan baterai alkalin ini menggunakan elektrolit yang bersifat wasa, yaitu kalium hidroksida, sehingga dinamakan alkalin. Jadi bagian-bagiannya itu yang pertama itu terdiri atas kulitnya ini, yang di dalamnya ini terdapat MnO2 yang berfungsi sebagai katoda, dan terdapat KOH yang sebagai elektrolit. Dan di dalamnya lagi, jika kita membedahnya, di dalamnya lagi itu terdapat seng yang berfungsi sebagai anodanya. Jadi reaksi yang terjadi di anodanya itu yaitu Zn plus OH- akan menjadi ZnOH2 kali plus 2 elektron, dan katodanya itu reaksi di katoda yaitu 2MnO2 plus H2O plus H2O plus 2 elektron akan menghasilkan Mn2O3 plus 2OH-, sehingga reaksi secara keseluruhan yaitu Zn plus 2MnO2 plus H2O akan menjadi ZnOH2 kali plus Mn2O3. Dan arah aliran elektron itu akan mengalir dari anoda ke katoda. Oke, jadi saya akan membahas mengenai perbedaan di antara kedua baterai tersebut. Jadi yang pertama itu, yang paling mencolok di mata masyarakat itu, perbedaannya itu adalah soal harga. Dikarenakan alkalin ini merupakan baterai yang lebih mahal daripada baterai biasa. Terus perbedaan yang kedua itu adalah elektrolitnya. Elektrolitnya alkalin itu menggunakan KOH,
biasanya menggunakan KUA atau kalium hidroksida yang bersifat basa sehingga dia dinamakan alkalin. Sedangkan baterai biasa ini dia biasanya menggunakan elektrolit NH4Cl. Terus perbedaan yang paling penting juga itu yang terakhir yaitu adalah mengenai tegangan yang dihasilkan. Jadi mengenai arus yang dihasilkan. Jadi walaupun baterai alkalin ini memiliki tegangan yang sama dengan baterai biasa yang biasanya itu 1,5 volt, akan tetapi arus yang dihasilkan oleh alkalin itu lebih besar daripada arus yang dihasilkan oleh baterai biasa. Sehingga itulah yang menyebabkan kenapa baterai alkalin itu relatif lebih mahal daripada baterai biasa. Terus selain itu kemudahan dari kedua selanjutnya itu persamaannya itu baterai tersebut ini tidak bisa diisi ulang. Baterai kedua-duanya ini tidak bisa diisi ulang. Terus antara baterai alkalin dan baterai ABC ini relatif mudah didapat di mana saja. Oke, mungkin itu perbedaan dan persamaannya. Kejadian terakhir ini merupakan bagian nomor 1D dari UH kimia, yaitu menggambar reaksi sel yang telah dibuat. Jadi gambarnya seperti ini. Oke, sekian. Oke, jadi dalam video yang selanjutnya ini saya akan menjelaskan mengenai cara-cara pencegahan korosi pada benda-benda yang biasa kita temukan. Jadi yang pertama itu adalah ini. Kaleng susu. Jadi kaleng ini bagian luar ini dilapisi dengan timah. Jadi besi yang di dalam ini dilapisi dengan timah agar besi tersebut tidak terkorosi atau berkarat juga, dikarenakan timah ini melindunginya dari udara dan air. Yang selanjutnya adalah sendok. Jadi sendok ini dilapisi dengan krom. Tujuannya agar membuat sendok ini tidak mudah terkorosi. Selain itu juga agar membuat tampilan dari sendok ini sendiri menjadi lebih menarik. Oke, jadi yang selanjutnya itu adalah pagar. Jadi pagar ini dilakukan pengecatan agar pagar ini tidak mudah terkorosi atau terlindungi dari kontak dengan oksigen dan uap air agar tidak mudah terkorosi. Jadi yang terakhir adalah plat mobil. Jadi plat mobil ini agar tidak mudah terkorosi dilakukan dengan metode galvanisasi. Oke, mungkin yang terakhir, bila ada kesalahan dan salah-salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.